Baik anak-anak, apakah sudah ada yang menganalisis dari teks yang telah disebutkan oleh Bayu? Sudah, Pak. Siapa yang sudah? Saya. Imam juga sudah? Sudah, Pak. Baik, mungkin Ais dulu. Jadi, saya menganalisis dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu, itu judulnya membuat tape ketan. Nah, tujuan dari Maaf, pembuatan sedikit keras Mbak. tujuan dari pembuatan tape ketan ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tape ketan ialah merupakan salah satu makanan yang mungkin mempunyai cita rasa yang unik. Sebab ada sebuah perpaduan rasa masam dan manis, dan dalam pembuatannya dirasa tidak begitu sulit. Nah, dalam proses membuat tape ketan yang akan kita lakukan, yang mana hal tersebut bertujuan agar dapat menentukan takaran antara ragi dan tapenya. Dan juga hal tersebut bisa meningkatkan rasa perpaduannya. Kemudian alat yang digunakan dalam membuat tape ketan yaitu rice cooker, saringan, kardus, sendok, cup, kertas koran, tampah, dan centong. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu beras ketan dan ragi 4 butir. Kemudian langkah-langkahnya, untuk yang pertama kita bersihkan beras ketan terlebih dahulu. Selanjutnya rendam beras ketan tersebut semalaman. Lalu saring dan keringkan beras ketan tersebut. Selanjutnya nanak beras ketan di dalam rice cooker. Lalu jika sudah matang, letakkan ketan tersebut di tampah dan kemudian diamkan sampai dingin. Lalu kita beri ragi. Selanjutnya, setelah ragi tersebut halus, taburkan. Maaf Pak, yang tadi yang sebelumnya kita harus menghaluskan ragi terlebih dahulu. Selanjutnya, ragi tersebut ditaburkan ke atas ketan yang sebelumnya telah didinginkan. Lalu tuangkan ketan ke dalam cup, kemudian tutup hingga rapat. Dan yang terakhir, letakkan cup tersebut ke dalam sebuah kardus. Kemudian hasil dari pembuatan tape ini kurang lebih kita menunggu selama 3 hari. Selepas itu tape ketan akan siap untuk dinikmati. Nah, kesimpulannya, dengan adanya hasil fermentasi tersebut, maka kemudian pada tape ketan tersebut akan menjadi berair dan mempunyai cita rasa yang pas antara rasa manis dan juga masam. Itu Pak. Baik, mungkin seperti itu ya. Jadi contoh dari teks laporan percobaan sudah benar dari strukturnya yang telah disebutkan oleh Ais tadi. Hanya saja untuk menyusun kata-kata dan juga kalimat itu kurang tepat karena banyak sekali mengulang kata yang sama seperti itu, seperti lalu, jadi, dan lain-lain seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang akan mempresentasikan lagi lebih jelasnya, atau mungkin dari presentasi Ais sudah menemukan gambaran? Sudah sedikit, Pak. Baik, kalau sudah menemukan gambaran dari hasil presentasi yang telah Ais jabarkan, maka apa yang telah anak-anakku dapat hari ini, atau kesimpulan apa dari semua pembelajaran yang telah kita lalui dari awal hingga akhir? Mungkin Mas Imam? Baik Pak, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita memahami struktur teks laporan percobaan yang meliputi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan, serta ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan, objektif, sesuai fakta, dan yang terakhir lengkap. Baik, benar sekali. Jadi yang kita pelajari pada pembelajaran kesempatan kali ini
Yang pertama yakni struktur teks laporan percobaan, dari tujuan, lalu dari mulai yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga simpulan, serta struktur atau ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan. Yang pertama objektif, lalu kemudian sesuai fakta, dan juga lengkap. Seperti itu ya. Ya, Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Sementara belum, Pak. Belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.